seminggu yang lalu. Ya. Tapi saya tuh kayak belum bisa merawat bayi gitu loh Bu. Gimana caranya nih Bu? Oh baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara perawatan bayi sehari-hari ya Bu. Sebelumnya dengan ibu siapa? Kak. Oh baik Ibu. Sebelumnya ini anak nomor berapa Bu? Pertama Bu. Anak pertama. Iya. Oke. Ini bayinya Normal Bu. normal Bu. Iya. Jadi gini Bu, untuk pemberian ASI itu paling sedikit 8 kali sehari ya Bu, atau sesuai dengan keinginan bayi. Lalu menyusui bayinya itu sesering mungkin ya Bu, atau 2 jam sekali, Iya, dan Bu. secara on demand. Iya Bu. Untuk menjaga kebersihan dan kehangatan bayi itu dengan cara kontak antara kulit ibu dan bayi langsung ya Bu. Iya Bu. Dan pastikan bayi diletakkan dalam tempat yang hangat dan kering ya Bu. Iya Bu. Lalu memakaikan pakaian bayi yang bahannya yang lembut ya Bu. Iya Bu. Hangat, kering dan bersih. Lalu kalau bayi perlu memakai tutup kepala, sarung tangan dan kaos kaki. Baik Bu. Lalu mengganti popok dan selimut sesuai keperluan ya Bu. Iya Bu. Dan raba telapak kaki bayi jika kaki bayi terasa dingin. Bisa dilakukan kontak kulit ke kulit atau ditambahkan selimut ya Bu. Iya Bu. Lalu jaga ruangan tetap hangat ya Bu. Lalu untuk posisi tidur pada bayi itu dianjurkan bayi itu tidur sama ibu ya Bu. Iya Bu. Di tempat tidur yang sama untuk memudahkan menyusui sesuai dengan keinginan bayi. Lalu baiknya bayi tidur bersama ibu di bawah kelambu, terutama di daerah malaria ya Bu. Baik Bu. Lalu posisi tidur bayi yang dianjurkan adalah terlentang atau miring ya Bu. Tidak dianjurkan untuk tidur tengkurap, terlentang tanpa pengawasan terus-menerus ya Bu. Baik Bu. Lalu untuk perawatan tali pusat bayi ya Bu, jangan membungkus puntung tali pusat atau mengoleskan cairan atau bahan apapun ke puntung tali pusat ya Bu. Iya Bu. Lalu lipat popok di bawah puntung tali pusat ya Bu. Dan luka tali pusat itu harus dijaga tetap kering ya Bu, dan bersih sampai sisa tali pusat mengering dan terlepas sendiri ya Bu. Baik Bu. Dan kalau putung tali pusat kotor itu dibersihkan dengan hati-hati ya Bu, dengan menggunakan air DTT dan sabun, dan segera keringkan secara seksama dan menggunakan kain bersih ya Bu. Baik Bu. Lalu perhatikan untuk tanda-tanda infeksinya tali pusat ya Bu. Itu tanda-tandanya itu kemerahan pada kulit sekitar tali pusat, tampak nanah atau berbau. Jika terdapat tanda infeksi, segera bawa bayinya ke fasilitas kesehatan ya Bu. Baik Bu. Lalu untuk tanda bahaya yang harus diwaspadai ya Bu. Kalau ketika bayi tidak mau minum atau memuntahkan semua, lalu bayi kejang, bergerak hanya jika dirangsang, nafas cepat lebih dari 60 kali per menit, nafas lambat itu kurang dari 30 kali per menit ya Bu. Baik Bu. Lalu tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat. Lalu bayi merintih, teraba demam, suhu lebih dari 38 derajat Celcius ya Bu. Dan teraba dingin, suhu kurang dari 36 derajat Celcius ya Bu. Dan nanah yang banyak di mata. Pusat kemerahan meluas ke dinding perut, bayi diare, dan bayi tampak kuning pada telapak tangan dan kaki ya Bu. Baik Bu. Lalu jika ada salah satu tanda bahaya yang saya sebutkan di atas tadi, segera bawa bayi ke tenaga kesehatan terdekat ya Bu. Baik Bu. Ada yang perlu ditanyakan lagi nggak Bu? Udah Bu, cukup Bu. Udah Bu, makasih ya Bu. Tadi udah jelas ya Bu ya. Ya udah Bu, permisi ya Bu. Makasih Bu. Iya.